Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke bab 4, yaitu tentang teks laporan hasil observasi. Materi bahasa Indonesia kelas 7. Pertama, pengertian teks laporan hasil observasi. Keindahan bawah laut Indonesia memang tak perlu diragukan lagi. Terumbu karang tampak berbaris menyambut kehadiran saya. Ganggang laut dengan beragam warna menari-nari mengikuti arus air. Kumpulan ikan kecil berenang melewati saya. Ada pula ikan dori yang sedang mencari makan di sela-sela terumbu karang. Tak ketinggalan bintang laut, penyu, dan juga kuda laut terlihat menghuni perairan ini. Pemandangan alam bawah laut yang luar biasa ini tentu tidak terdapat di semua negara. Oleh karena itu, kita patut berbangga dan turut melestarikan keindahan alam bawah laut perairan Indonesia agar tetap terjaga dan menjadi daya tarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Keindahan alam bawah laut dapat menjadi salah satu ide untuk membuat sebuah teks laporan hasil observasi. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, observasi berarti peninjauan secara cermat. Observasi pada dasarnya merupakan kegiatan pengamatan terhadap objek atau peristiwa. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang memberikan informasi hasil penelitian yang dibuat secara sistematis. Teks laporan hasil observasi menjelaskan tentang suatu objek atau situasi dengan rinci dari sudut pandang keilmuan yang berisi fakta-fakta yang telah dibuktikan secara ilmiah. Nah, untuk melakukan sebuah observasi, kita harus fokus pada suatu hal tertentu. Misalnya, kehidupan bawah laut seperti pada teks di atas. Saat melakukan observasi, kita harus mencatat fakta yang ada sehingga pengamatan tersebut dapat disusun menjadi laporan hasil observasi yang lengkap. Observasi dilakukan langsung oleh pengamat dengan terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui serta menggali informasi yang ada. Informasi itu bisa meliputi objek tentang keadaan alam seperti hewan dan tumbuhan atau lingkungan sosial, kesenian, serta kebudayaan. Oleh karena itu, teks laporan hasil observasi haruslah menyajikan data yang diperoleh dari hasil pengamatan, yaitu sesuai yang benar-benar terjadi, bukan hasil imajinasi penulis. Nah, yang kedua, ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama, disusun secara sistematis. Teks laporan hasil observasi haruslah disusun secara berurutan, sesuai dengan struktur teks. Yang kedua, bertujuan menjelaskan dari sudut pandang keilmuan. Nah, data yang dihasilkan bertujuan untuk menjelaskan dan ditulis sesuai fakta, hasil pengamatan yang dapat dibuktikan secara ilmiah dan meyakinkan. Yang ketiga, berisi tentang pembahasan ilmu suatu objek,
konsep, atau situasi tertentu. Yang keempat, memerinci bagian-bagian suatu objek. Teks laporan hasil observasi memerinci bagian-bagian objek yang ditulis secara objektif serta menampilkan definisi, klasifikasi, serta ciri-ciri suatu objek. Yang terakhir, disusun dengan bahasa baku, jelas, dan mudah dipahami. Disusun dengan bahasa yang baku karena merupakan sebuah tulisan ilmiah. Namun, tetap harus menggunakan kalimat yang jelas sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Baik, bisa kita simpulkan bahwa teks laporan hasil observasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, observasi berarti peninjauan secara cermat. Observasi pada dasarnya merupakan kegiatan pengamatan terhadap objek atau peristiwa. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang memberikan informasi hasil penelitian yang dibuat secara sistematis. Teks laporan hasil observasi menjelaskan tentang suatu objek atau situasi dengan rinci dari sudut pandang keilmuan yang berisi fakta-fakta yang telah dibuktikan secara ilmiah. Nah, demikian materi singkat dari Ustadz. Semoga bisa dipelajari dengan baik. Baik, kita tutup. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.